Hadis ke-12. Babum minal imani ayyuhibbu li akhihi ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yo iman iku ciri-cirine indikatore yen to iso tresnani maring sedulure kaya tresnani maring awake dhewe. Nek orang Jawa bilang tepo seliro, peri kemanusiaan. Itu al-iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Peri kemanusiaan, tresnani wong liya kaya dene tresnani awake kiambak. Mencintai orang lain, memperhatikan orang lain seperti memperhatikan diri sendiri. Ada kata lain tidak persis tapi kurang lebih itu kata empati, kata simpati. Tidak sama tapi kurang lebih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhum anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking ngarsanipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husainil Muallim qal haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawe pripun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ili akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora sempurna imane sapa ahadukum salah suci ira kabeh hatta yuhibbu sahingga bisa tresnani li akhihi maring sedulure man ma yuhibbu kaya dene oleh ndemeni li nafsihi maring awake dhewene man. Dikatakan tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Orang Jawa bilang tepo seliro. Orang Indonesia bilang berperi kemanusiaan, bersimpati, berempati. Bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Misalnya makan, ya kalau ada temennya ya dikasih. Atau kalau tidak ngasih ya umpetan atau setidaknya nawani. Nah orang Jawa itu nawani itu nawari. Tuh mari Pak makan Pak. Iki busa basi. Padahal nek diminta tenan ya mbomboane entuk. Nah itu, tapi itulah apa ya namanya bersimpati, berempati, berperi kemanusiaan. Mangan kok rak nawan-nawani, maka ya nawoni. Mengajak bersikap yang baik.
kamu makan dengan temanmu, yang lain melihat doang. Itu setidaknya kalau kamu yang jadi dia, kamu yang jadi orang melihat itu bagaimana? Ya wis ditawani tok mending. Monggo Pak, mari makan. Walaupun ndak dikasih, cuma basi. Itu masuknya di situ. Jadi nguwongke apa? Nguwongke. Kalau bahasa Jawa nguwongke, kalau bahasa Indonesia apa itu? Menyapa, menghargai orang lain. Ibarat kalau kitanya yang jadi mereka, mbok yo anu yo nawa-nawani ngono, mbok yo basa-basi ya, mosok diem makan, lihat orang lain kok diem mbok yo basa-basi. Mari Pak makan, walaupun tidak ngasih. Shallu ala Nabi. Nah ini kadang menjadi salah tingkah atau salah kaprah. Yang dimaksud adalah menjalankan perintah Nabi Muhammad, tepo sliro, nguwongke, menghargai, menyapa, walaupun tidak kenal. Nah syukur barangnya banyak dikasih. Kalau barangnya dikit ya menyapa. Andaikan kita jadi mereka juga alangkah tersanjungnya, alangkah terhormatnya. Walaupun tidak dikasih tapi diorangkan atau disapa. Ini rasa, punya rasa, punya peri kemanusiaan. Allah maftah lana futuhal arifin. Ditambah yo yang ke-13. Hubbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab ya tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal iman itu sebagian daripada iman. Nah lagi dilanjut sih ya. Haddatsana Abu Yaman. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun. Qala haddatsana Abu Ziyanat anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satuhune Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, fa walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Haddatsana Yaqub. Itu sampai situ dulu. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, wa walladzi mongko utawi kang jeneng awak-awakan nafsi biadi kelawan kongang iman, la yu'minu ora iman tresnani, ora ngeboti ora ngendel-ngendeli ahadukum salah jira kabeh, hatta akuna saengga ana sapa wong ahabba anggene demeni ilahi maring Nabi Muhammad min sangking walidihi wong sing nglairake man orang tua, wa waladihi lan
wong sing dilairake dening man. Maksudnya ini, wallahu alam bishawab. Orang itu mencintai Nabi Muhammad harus melebihi cintanya kepada orang tuanya dan cintanya kepada anak-anaknya. Paham dong? Awas, jangan gagal paham. Ora terus mergo seneng Kanjeng Nabi lupa tanggung jawab. Lu kan cinta Kanjeng Nabi harus melebihi cintanya kepada orang tua dan cintanya kepada anak-anaknya. Betul dalilnya itu, bahkan itu wanti-wanti Nabi Muhammad. Lah kowe iki sholawatan terus ora kerja ndak. Ora ngurusi wong tuamu, ora ngurusi anakmu. Ora ngurusi gurumu, ora ngurusi seniormu. Ora ngurusi anak-anakmu, ora ngurusi santrimu, ora ngurusi juniormu. Kowe sholawatan terus. Duh kan aku cinta Nabi. Haji bagus. Ketika cinta Nabi, kamu tidak ngurusi keluargamu, kamu tidak ngurusi orang tua kamu, gurumu dan seterusnya. Itu gagal paham. Seperti di luar sana orang atas nama agama jihad fisabilillah. Dakwah ilallah, da'ilah, da'iyah, da'i ilallah. Tapi gak bekerja, keluarganya diterlantarkan, orang tuanya diterlantarkan, pekerjaannya diterlantarkan, anak istri diterlantarkan. Ditanyai kamu itu bagaimana? Orang Islam kok begitu? Loh, ya ndak boleh kayak begitu itu. Ngeyel. Saya ini abad Gusti Allah lan Rasul Muhammad. Daripada wong tuaku, daripada keluargaku, daripada pekerjaanku. Esprek ora urusan. Aku hanya cinta kepada Allah. Nah, itu gagal paham. Gagal paham. Paham tuh? Jangan atas nama Kanjeng Nabi Muhammad, terlebih atas nama Allah kemudian menelantarkan hak dan kewajiban. Ini yang banyak terjadi. Syekh Junaid radhiyallahu an itu orang yang soleh. Jangankan sholat wajib, yang sunnah itu diperbanyak dan diperhusuk dan diperbanyak dan terus menerus sholat. Satu saat dipanggil sama ibundanya, ya Junaid, beliau masih sholat. Panggil lagi, ya Junaid, beliau masih sholat. Ya Junaid, masih sholat. Dipanggil ibunya tidak respon, diturunkan azab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Junaid sampai diajar wong sak kampung, dituarik, deret-eret, digebuki berdarah-darah. Itu azabnya Allah untuk Junaid. Itu pelajaran untuk kita semua. Orang yang berbakti kepada Allah, orang yang berbakti kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam harus lebih berbakti kepada orang tuanya daripada teman-teman pada umumnya. Harus lebih setia kepada anak dan istrinya serta murid dan karyawannya
dibanding orang pada umumnya. Bertanggung jawab. Allah maftah lana futuhal arifin. Lah terus yang dimaksud mungkin bagi kita itu ketika orang tua atau anak, ketika atasan atau bawahan, ketika guru atau murid menghalangi jalan kita menuju Allah, menghalangi jalan kita menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu baru, ini orang tuaku nanting, kowe abot salatmu, kowe abot nabimu, kowe abot agamamu, apa abot wong tuamu. Lah nek nanting kaya ngono ya hatinya yang jawab, ya abot agama kula, abot pangeran kula, abot nabiku kula dalam hati. Aja wong tua dibentak-bentak, ndak boleh. Ketika anak, murid, pengikut, karyawan, bawahan menghalangi jalan kita menuju Allah, menghalangi menuju Rasulullah, menghalangi jalan agamanya Allah, nanting kepada kita, kowe abot agamamu apa anakmu, Pak? Kowe nek abot anakmu tinggalkan sholat, tinggalkan ngurusi santri, tinggalkan ngurusi agama, kerja untuk makan anak dan istri. Nah, nek kayak gitu baru yo rasa dibentak-bentak. Kowe bojo bajingan kowe yo jangan. Kowe bojo kerise kadal kowe yo jangan. Kowe anak gendruwo kowe yo jangan. Jenenge kowe kan anak kethek. Pantesan kowe kaya ngono, dudu anak kowe cempe kowe ya. Jangan. Astagfirullahal. Ya wis didongakno ae. Nek ana anak istri apa anak buah menghalangi jalan kita menuju Allah, bergaining nanting nantang, ya wis. Hati ditata, aku abot Gusti. Aku milih Kanjeng, aku milih Al-Qur'an. Allah maftah lana futuhal arifin. Kowe pilih ngaji apa pilih kerja? Kowe nek abot wong tuamu kerja, nek abot agamamu ngaji kono. Ya aja dibantah. Ya engko to Bu, nek wis wayahe kerja kula ya kerja. Kono ndang rabi. Nggih Bu, kula ya jawane pengen rabi. Tapi sing dirabeni rurun sing gelem. Shollu ala Nabi. Kula isih cilik. Kula isih wayahe ngaji, kayak begitu. Karena banyak di luaran yang gagal paham. Batasannya mana, Pak? Syar'i au la syar'i. Kalau wong tua itu, anak itu, sedulur itu, lingkungan itu melanggar syariah Nabi Muhammad, jangan dituruti. Misal gini, bojomu pegat, lah napa Bu? Bojomu ki ora pate ayu, isone ngaji. Kowe tak golekno iki lho, ayu tur duwite akeh. Piye? Dipegat ora bojone? Jangan berdalil ya ngongkon ibuku. Anak harus taat kepada orang tua. Delok taatnya. Kalau taatnya di ACC Gusti Allah, taatnya berpihak kepada Gusti Allah, kepada pihak Rasul Muhammad SAW,
yes, nggih, sami'na wa ata'na. Tapi nek perintahe wah wis iki materialis. Wong tuaku hubu dunia iki. Mosok bojoku kon megat iki. Ditukarke gembel kaya ngono kuwi. Sugih ge apa ora berkah. Mendingan ra duwe tapi berkah kok iso dadi maslahah dunia wal akhirah. Nek dunya kok wayahe sugih ya sugih sing penting ikhtiar. Tapi nek solehah ini tidak murah. Solehah tidak bisa tebus dengan dunia, pangkat dan martabat, tidak bisa. Soleh juga begitu, lebih mahal. Paham tum? Ya, harus abot, harus milih, harus berpihak Nabi Muhammad SAW. Anak misalnya, anak buah atau anak kandung atau anak karyawan atau bawahan, bos, apa pak, apa bokap, jangan membagi-bagikan kasih sayang dan hartamu kepada si miskin-miskin itu. Mengganggu pandangan ae. Ngono misale. Yaitu yo coba bentar. Tapi berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammas sa'ila falatan tanhar. Wanti-wanti ini Gusti Allah. Kita harus kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan, kasih sayang, sekedar makan, sekedar pakaian, sekedar berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tum? Ya, berikut. Hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala حدثنا ابن علي حدثنا ابن ألية عن عبد العزيز بن السهيب عن أنس رضي الله عنهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم رضي الله عنه قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنهم قتادة عن أنس قال قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, diceritakan dari para sahabat bahwa baginda Nabi Muhammad la yu'minu ahadukum, ora sempurna iman sira kabeh hatta akuna ahabba ilaihi, saengga ana sira mentresnani maring Kanjeng Nabi Muhammad, lebih tresnani Kanjeng Nabi Muhammad dibanding min walidi. Walid iku orang yang melahirkan, wa waladihi lan orang dilahirkan, wan nasi ajmain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah orang tua ini bisa orang tua yang mengandung, orang tua kandung, orang tua yang mengasuh, orang tua yang ngasih makan, orang tua yang melindungi, orang tua yang mendidik, orang tua yang membimbing. Ya, nek cara bahasamu senior. Ya, bisa Pak D, bisa Pak Lek, bisa Om, bisa Mbah, bisa Eyang, bisa kakak, bisa siapapun yang pernah lebih tua daripada kita dan mereka berbuat baik kepada kita. Itu harus di bawah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh di atas Nabi Muhammad SAW. Kalau toh kau mencintai mereka, harus karena Gusti,
harus karena Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau wawaladihi, yang kalian lahirkan, apa itu anak didik, apa itu anak kandung, apa itu karyawan, ibu tanggunganmu, wanas ajmain, lan sedoyo manung dan semua makhluknya Allah subhanahu wa nasi ajmain, dan semua manusia. Jangan karena pengaruh teman, hanya karena pengaruh anak buah, hanya karena pengaruh anak kandung, hanya karena pengaruh masyarakat. Umumnya kini kira ono sholat, wis ramang sholat. Umumnya kini gak ono sholawatan, yo ramang sholawatan, menyesuaikan lingkungan. Nah itu tidak boleh. Kita harus ngeboti, kita harus berpihak kepada Nabi Muhammad. Dimanapun berada kalian, haitsuma kunta ittaqillah, ittaqillah haitsuma kunta. Kapanpun, bagaimanapun, dimanapun keadaanmu harus selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diwarnai oleh lingkungan, apa itu anak, apa itu saudara, apa itu orang tua, apa itu. Jangan mau. Ya, dengan hati-hati dan sopan kita terus ngeboti berpihak kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan cegah larangan. Allah maftah lana futuhal arifin. Ya, terakhir yang ke-15. Babul halawatil iman wahidi. Bab rasane iman. Haddatsana Muhammad bin Mutanna radhiyallahu anhum. Haddatsana Abdul Wahhab As-Siqafi radhiyallahu anhum. Qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhum. Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking ngarsanipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal salatun telu. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan yang ndak ngantuk. Dewe Kanjeng Nabi kono telu. Ada 3. Man kunna fihi wajada halawah, wajada halawatal iman. Wong telu sing ngrasake lazatnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman, hanya dirasakan oleh 3 orang ini. Siapa dia? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaih bima siwahuma. Yento wong kuwi tresna maring Gusti Allah, wa rasuluh lan utusane Gusti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi luwih demeni, lebih mencintai sapa wong mau tetep marang mau mimma sang barang siwahuma selain karone. Segala sesuatu itu Allah wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hatiku tidak ada selain 2 itu, atau yang berpihak kepadanya. Yang ada hanya Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat saya berbahagia, tempat saya curhat sukacita,
tempat saya curhat duka lara Allah wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama itu, orang akan merasakan nikmatnya iman jikalau yang pertama bisa begitu, Allah wa Rasul. Yang kedua, wa'an lan yento yuhibbul mar'a nyenengi maring awa-awaan la yuhibbuhu orang tresnani maring awa-awaan illa lillah angin kejaba Gusti Allah. Seseorang yang kedua, seseorang yang tidak mencintai sesuatu kecuali atas nama Gusti. Kowe napa kang kerja ngibadah krana Gusti Allah? Kowe napa kang kerja bakti ngibadah krana Gusti? Kowe napa kang turu krana ngibadah maring Gusti? Kowe napa kang kok melek mripatmu krana ngibadah karo Gusti? Terus nawaina ala manawa. Itu yang kedua. Yang terakhir, ketiga. Wa'an lan yento yakroha geding ayyauda ing yento ya ngudoroso fil kufri ing dalem kekufuran kama yakrohu kaya oleh gedring hu ing kufur ayyuk zafa yento nyingkirake yento nolak finar ing dalem mlebu neraka. Yang ketiga, seperti bencinya api neraka, seperti bencinya takut masuk neraka terhadap tindakan-tindakan kufur, ajakan-ajakan maksiat. Nambe jengene maksiat utawa kufur itu bencine wis kaya dene benci mlebu neraka. Wah, ndak mau. Allah yadi. Orang berdoa sepanjang hidup tidak yang lain, pengen dijauhkan dari api neraka. Benci aku sama masuk neraka itu. Dan bencinya terhadap ajakan maksiat, ajakan kufur seperti bencinya dimasukkan dalam neraka. Allah maftah lana futuhal arifin. Satu, tak ulangi. Tidak ada duanya, hanya Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas segala-galanya, yang pertama. Yang kedua, dia tidak mencintai siapa atau apapun kecuali karena Gusti. Dia tidak mau yang ketiga, dia tidak mau melaksanakan maksiat seperti takutnya api neraka. Ini orang lembut hatinya. Dia wise. Dia tidak punya masalah dengan diri atau orang lain, tidak punya masalah. Dengan dirinya tidak punya masalah, dengan orang lain tidak punya masalah. Free, merdeka. Dia gandulan Allah wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai apa dan siapapun karena Allah. Jadi apa atau siapapun kalau minggat, apa atau siapapun diambil, apa atau siapapun ada masalah, bukan urusannya. Wong saya karena Allah subhanahu,
berteman karena Gusti. Karena berteman ngalah kitanya. Makan aku lapar ndak apa-apa, yang penting temanku kenyang. Uangnya ndak apa-apa, aku ndak punya duit, yang penting temanku punya duit. Kesehatannya ndak apa-apa, aku sakit, yang penting temanku sehat. Kasih no semua sama temennya karena Gusti. Temennya tadi mengkhianati. Oh bajingan, oh kakek aneh, oh ndak ada. Jawabannya Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Oh, aku mencintai kamu tidak karena kamu, aku mencintai kamu karena Gusti. Jadi kalau kamu mengecewakan saya, no problem, tidak masalah. Anak, istri, harta, benda, pangkat karena Gusti. Pangkat datang alhamdulillah, pangkat minggat inna lillah. Anak berbakti kepada orang tua alhamdulillah. Anak istri pinter sama orang tua alhamdulillah. Gaduh hati inna guru. Kabeh wae Gusti Allah, ndak ada yang punya aku. Istri hanya hak pakai, anak hanya hak rengkuh, hak akikah, hak sesungguhnya punya Gusti. Pangkat, derajat, harta, benda punya Gusti. Wah, tidak sedikit orang gagal paham, stroke. Kenapa? Mobilnya dicuri orang, na'udzubillahimin, mobil kesayangannya. Ada saudara kita yang sampai berbulan-bulan ini belum sehat, semoga cepat sehat, amin Allahumma amin. Beliau itu hatinya yang kena. Bilangnya Kanjeng Nabi Muhammad, semua tergantung hati. Nek hatimu baik kulluhum khair, nek hatimu rusak kulluhum halak. Mencintai mobil, ketemu abah terakhir itu bilang ini ditawar sekian puluh, wah sudah kasino aja, dijual aja sudah, untung banyak. Udah jangan, saya cinta sama mobil ini, tak buat ngaji, tak buat ini. Alhamdulillah dicolong sama maling. Bangsat malingnya yo. Iki mobil gue ngaji, iki orang gue maksiat, dicolong maling. Hatinya cakak, sakit, sampai sekarang nggak bisa bangun. Apa? Ketahuan. Kamu cintanya terhadap mobil itu tidak karena Gusti. Ada karena mungkin ada bangga, wah mobilku keren, wah bangga pacarku nempel, wah bangga temanku ngeper, wah bangga. Tidak boleh, jatuh Gusti. Semua punya Gusti Allah. Itu akan segera diganti sama Allah yang lebih baik. Ada orang soleh punya mobil, pengen mobil lebih baik, mobilnya kasih orang, bukan gersak. Ada orang bilang, wah mobilmu apik loh. Iya toh, mobil siapa? Padahal kene wis nek ndeloki. Iki mobil boros yo kakan bensin tumpakane penak sapol tapi kantongnya rusak terus. Ini orang ngalem-ngalem, mobilnya saya yang mana? Oh, sampean gelem? Yo mau no kasih mobil, tenane kasih ke. Nah, ini punya Allah Subhanahu. Ini bergaining, ngono, ngerti. Ilmunya orang soleh, kasih noyo, gue balik ono. Sak BPKB ini sak ini kabeh, sak tungune, tak tungone muga-muga berkah. Amin Allahumma. Seneng kok seneng.
seneng setengah mati. Allah Ta'ala ganti berlipat. Motor ya gitu. Motor anggere 100 meter mogok, 100 meter mogok, kumbah sing kempling. Ya diusap-usap ngono, koncone teko. Ono kiai siapa itu Al-Hafidh, orangnya sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Istrinya sing Hafidh isinya. Beliau alim fikih alim gitu. Itu motor sampean wapi sak boleh. Jadi wong biyen ra di motor. Lunga-lunga mbek anak bojone pelaku. Sampean gelem tak kei. Apurun tenane kei lho, tenan. Kei mboten bayar. Oh, kei kok bayar ya mboten. Niki surate niki nipun mau damel ngaji. Damel apa? Ngaji. Damel ngurusi pengajian muga berkah. Amin Allahumma. Didongakno. Dijoli mbek Gusti Allah. Itu. Zaman kalau itu ada Ustadz Sukron di Dalwa zaman dulu. Radhiyallahu an Habibana Hasan Dalwa radhiyallahu an. Itu naik bangun pondok itu tidak punya duitnya mung sekian juta. Itu beliau pergi ke Madura sana. Golek wong bicak itu duwe uangnya dumno sak enteke. Wis. Nah, orang-orang seperti ini loh. Allah, uang-uangnya Gusti, pondok-pondoknya Gusti. Itu karena Allah. Nah, itu pembelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyauda fil kufr kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Allahumma iftah lana futuhal wa sallimna wa sallim wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.